Oke, 93 ini berjudul Trust atau Percaya. Di awal chapter diperlihatkan Genzo yang masih kaget dengan kecepatan lemparan Kurai. Dia berkata dalam hati, rekor tercepat Jepang adalah 158 kilo. Lalu rekor tercepat dunia adalah 164 kilo. Dan angka yang ditunjukkan oleh speed gun ini adalah 164 kilo. Dengan wajah yang kaget dan heran, Genzo terus menatapi layar speed gun itu. Lalu panel berganti ke ruang ganti pemain. Takashi yang masih tidak terima karena kalah dari John pun masih banyak bacot di ruang ganti. Lalu dia berkata dengan protes ke pelatih Mihara, kekuatan John akan sangat efektif jika digunakan di liga. Itu mungkin saja, tapi melihat dari pertandingan tadi terlihat jelas bahwa John punya rasa takut terhadap bola. Jadi, bagaimana caramu untuk mengatasi kelemahan itu, pelatih Mihara? Tolong jelaskan rencanamu. Seperti biasa, pelatih Mihara pun kebingungan untuk menjawab pertanyaan. Lalu, Genzo yang membawa speed gun pun datang ke ruang ganti dengan niat untuk memberitahu mereka tentang lemparan Kurai. Tapi di saat sampai di ruang ganti, dia malah melihat Takashi yang sedang marah kepada pelatih Mihara. Genzo pun tidak langsung untuk menemui mereka, melainkan untuk bersembunyi di balik tembok yang berniat untuk menguping pembicaraan mereka. Lalu Takashi yang masih berwajah kesal melanjutkan perkataannya kepada pelatih Mihara. Lalu bagaimana dengan Genzo dan Kurai? Kamu tidak bisa akan menjelaskan bagaimana Genzo dan Kurai bisa efektif di liga. Mihara yang masih kebingungan pun menjawab seadanya. Ya, kau tahu kan, Genzo sudah lama berkontribusi di liga, dan Kurai mungkin dia bisa melempar 160 km per jam. Takashi yang mendengar itu langsung menimpalinya. Bagaimana jika lemparan 160 kilo Kurai itu hanyalah sebuah rumor saja? Mendengar hal itu, Genzo pun terdiam di balik tembok sambil berkata dalam hati, lemparan 160 km Kurai bukanlah rumor semata. Dia hanyalah sedikit panik saat melempar. Lihat saja speed gun ini, jelas-jelas tertulis 164 km. Lalu Takashi yang masih emosi berkata, izinkan aku mengatakan ini dengan jelas. Kami tidak ingin bermain dengan mereka bertiga. Mendengar hal itu, Genzo pun langsung masuk ke percakapan itu dan langsung membentak Takashi. Hei bajingan, ngomonglah sesukamu. Gua gak peduli berapa kali lu ngerendahin gua, tapi jangan anggap rendah mereka berdua. John memiliki skill memukul dan Kurai dapat melempar 160 km per jam. Takashi langsung menimpali Genzo. Hei, lemparan Kurai itu hanyalah rumor saja. Lalu Genzo pun berkata, itu bukanlah rumor, aku adalah saksi matanya. Dia memperlihatkanku lemparan 160 km-nya itu. Takashi yang masih tidak percaya pun hanya bisa tertawa. Lalu Genzo dengan percaya diri ingin memperlihatkan kecepatan Kurai itu dengan speed gun yang ada di tangannya. Tapi saat speed gun itu diperlihatkan kepada Takashi dan teman-temannya, baterai dari speed gun itu malah habis dan Genzo pun yang awalnya percaya diri menjadi berkeringat, panik dan malu sendiri. Lalu panel berganti ke ruang si pemilik klub. Si pemilik klub pun berkata kepada si pria berkacamata hitam, aku penasaran apakah Tokuchi akan bermain untuk pertandingan besok. Lalu si pria berkacamata hitam menjawab dengan analisanya, kemungkinan bukan Kurai karena lemparannya yang sangat buruk di pertandingan sebelumnya, tapi mungkin untuk dan Genzo. Tapi mungkin juga Tokuchi akan memainkan dirinya sendiri. Berdasarkan pelatih, Tokuchi hanya bisa menggunakan 50% kekuatannya untuk pertandingan besok. Si pemilik klub pun hanya tertawa kecil lalu berkata, menggunakan 50% untuk pertandingan besok tidaklah bagus, karena lawan mereka adalah tim Vingasu, di mana tim Vingasu adalah tim besar yang sangat kuat. Di sisi lain, terlihat Tokuchi sedang berjalan dan si Pak Tua berkacamata mengikutinya dari arah belakang. Tokuchi merasa terganggu karena diikuti seperti itu. Lalu Tokuchi pun berkata kepada si Pak Tua itu, astaga, kau tuh mengganggu sekali. Katakan apa yang kau inginkan. Lalu si Pak Tua itu berkata, aku akan tetap melekat denganmu sampai kau bisa merubah isi kepalamu itu. Karena hanya akan menunggu waktu saja sampai kehancuranmu tiba. Karena pertandingan berikutnya lawannya adalah tim Vingasu. Lalu Tokuchi mencela, Vingasu? Itu adalah tim sempurna yang kulawan saat pembukaan kompetisi.
Lalu si Pak Tua menjawab, dalam pertandingan itu, dua pemain utama mereka tidaklah ikut bermain, yaitu Amami Taiyo dan Kitauji Go, karena mengalami cedera dan mulai bisa ikut bermain saat akhir musim. Dan ketika musim baru dimulai, kedua pemukul itu jadi sulit dihentikan. Kalau pemukul terbaik pertama adalah Takami, maka posisi kedua dan ketiga adalah dua pemain tersebut. Lalu si Pak Tua mengeluarkan laptop dari tasnya dan berkata, daripada menjelaskannya, mending kita nonton saja video kemarin di mana Takami menjelaskan mereka berdua dalam sebuah talk show. Di sebuah video, kita diperlihatkan oleh seorang pemain bisbol yang tengah latihan memukul. Dia adalah Amami Taiyo, dan Takami pun menjelaskan secara rinci tentang pemain itu. Amami 3 tahun lebih tua dariku, dan dia juga merupakan senior di sekolahku dulu. Dia adalah orang yang membuatku termotivasi untuk bermain bisbol. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu tentang pukulan, di mana kau bisa mengatur atau menentukan kapan waktu bolanya datang. Selanjutnya, Takami pun menjelaskan tentang Kitauji Go. Dia dijuluki ninja yang mengerikan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Lalu sebuah video menampilkan aksinya di lapangan. Sebuah pukulan safety ban dengan 2 outs dan runner pada base kedua. Lalu dia memukulnya ke garis base ketiga saat situasi runnernya sedang bergerak. Kesimpulannya, dia cepat. Ketika kamu saling berhadap-hadapan dengannya di base, dia akan membuatmu gemetar ketakutan. Lalu pada permainan terakhir, setelah sukses dengan safety ban 2 kali berturut-turut, kemudian pukulan yang selanjutnya mengarah ke tribun penonton. Ia sebetulnya memiliki kekuatan yang sangat banyak. Dengan begitu, line up tim Vingasu sangatlah kuat. Pertama ada Kitauji, lalu diikuti dengan Amami. Lalu yang tidak kalah penting adalah orang ini, yaitu Kawanaka Shinichi. Saat ini ada banyak pitcher yang mampu melempar dengan 150 km per jam, tapi kebanyakan mereka adalah pemain pengganti. Untuk melempar 150 km per jam dari awal pertandingan seperti Kawanaka adalah hal yang luar biasa. Tapi yang terkenal dari Kawanaka adalah lemparan forkball-nya. Bahkan aku sekalipun tidak bisa memukulnya, kata si Takami. Lalu sang pembawa acara bertanya kepada Takami, apakah benar-benar tidak ada orang yang bisa memukulnya? Lalu Takami menjawab, daripada memukulnya lebih baik membiarkan lemparan itu. Bahkan lemparan fastballnya pun sangat sulit. Tokuchi dari Lycons memang punya rekor yang mengagumkan, tapi sejauh ini pitcher terbaik adalah Kawanaka, seru si Takami. Setelah menonton tayangan itu, si Pak Tua pun bertanya kepada si Tokuchi, bagaimana? Lawan kali ini bukanlah tim yang akan berjuang mati-matian, tapi justru kaulah yang berada dalam posisi itu. Lalu Tokuchi berkata dengan santai, itu tidak seperti aku yang akan bertarung, karena aku punya 3 orang yang kupercaya. Si Pak Tua pun mulai jengkel dan ingin membentak Tokuchi, tapi tiba-tiba Genzo datang sambil berlari dan berkata, Tokuchi, lemparan 160 km milik Kurai ternyata memang benar. Aku melihatnya sendiri dan mengukurnya dengan speed gun. Tapi karena kesalahanku, aku malah menghilangkan angka itu. Saat ini aku memang tidak punya bukti, tapi aku berani bersumpah kalau itu benar adanya. Tokuchi pun berkata, siapa yang akan percaya jika kau tidak memiliki bukti? Lalu Genzo memalingkan muka dan berkata dengan putus asa, itu memang tidak bisa dipercaya. Aku sudah berbicara kepada semua orang, tapi tidak ada satupun yang percaya denganku. Lalu Tokuchi berkata, aku percaya kepadamu. Genzo terkejut bukan main. Lalu Tokuchi menoleh dan berkata kepada si Pak Tua, keputusan ini sudah dibuat dengan matang. Lalu panel berpindah ke ruang si pemilik klub. Muncul selembar surat yang dikirimkan oleh Tokuchi yang berisi nama pemain yang akan bermain untuk besok, dan nama pemain itu adalah Kurai dan Genzo. Melihat hal itu, sang pemilik klub pun tertawa dengan sangat lebar. Lalu si pria berkacamata hitam berkata, sepertinya kondisi fisik Tokuchi tidak sebaik yang kita kira. Sang pemilik klub pun langsung girang dan langsung menyuruh pria berkacamata hitam untuk segera menghubungi Tokuchi dan katakan, untuk taruhan besok adalah 20 kali lipat.
dan chapter 93 pun selesai.